Tuhan. Haleluya. Sudah serah-serah jelas. Puji Tuhan. Oke, semoga serah suara warna atau dua lingkungan dan ayo mau masyarakat. Kalau nggak ada, puji Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara, termasuk dari rumah Yesus. Kita tadi sudah berdoa kepada Tuhan, menandakan kita tunduk kepada Dia, menandakan otoritas Tuhan hadir di dalam ibadah kita ini. Sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kita mau dengar-dengar dengan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan melawat hidup kita dengan kasih-Nya, dengan berkat-Nya, dengan kesembuhan-Nya, dan banyak lagi yang akan Tuhan berikan kepada kita saat ini dan sampai saat kita dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan melayani kita dalam firman Tuhan dari kitab Petrus, Rasul Petrus, 1 Petrus pasal yang keempat, pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berikutnya hidup orang Kristen kita ganti menjadi hidup orang Pentakosta. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau bahasa mana itu? Nunga jonok ujung misalubut atau marroha mahamu jala mana kasma rohamuna tutanian. Puji Tuhan. Kalau nama kasutanian tangan bermain deh bicara alai bolo Pentakosta mula-mula itu sangat mereka lakukan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Pentakosta mula, dan itulah yang akan kita bangun saat ini. Itulah yang akan kita lakukan saat ini, hidup orang Pentakosta. Puji Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita baca itu di dalam Matius 24, apa dikatakan di sana, saudaraku, tentang menjolok ujung misalnya khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ini tentang akhir zaman. Itu akhir zaman, akhir kedatangan Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan kembali menjemput orang percaya. Di sini ada nubuatan juga, dan nubuatan itu sudah terjadi. Coba kita lihat mulai dari pasal 24 ayat 1 dan nanti penjelasannya seluruhnya. Kalau ayat 1 dikatakan, saudaraku, Yesus berangkat ke Bait Allah, masuk seperti kita ini beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, membaca firman Tuhan, berdoa, bernyanyi. Mereka lakukan bersama murid-muridnya, saudara. Dan setelah selesai itu mereka keluar dari Bait Allah, keluar. Lalu muridnya mendatangi dia, lalu bergema, datanglah murid-muridnya, didatanginya dia. Dan Yesus menunjuk kepada bangunan Bait Allah, tunjuknya. Untuk muda dong.
tanggul wasona dua batu bertinggi-tinggi sulit kondohauna. Terus dia berkata kepada mereka, kami melihat semuanya itu, aku berkata kepada mereka, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan diruntuhkan, saudara. Lalu mereka keluar, dan setelah 70 tahun sesudah Yesus wafat atau meninggal, datanglah Raja Titus. Perkataan Raja Titus bergema, diserang di Yerusalem, dibakar, dihancurkan. 70 tahun sesudah kematian, sesudah wafat Yesus, dihancurkan Raja Titus, Jenderal Titus, hancurkannya. Dan itu terjadi nubuatan 70 tahun yang lalu sebelum Yesus wafat. 70 tahun sesudah Yesus wafat, maka dihancurkan itu, saudara. Dan itu sudah terjadi saudaraku. Kemudian apa lagi yang akan terjadi? Apa lagi yang akan terjadi, saudaraku? Datang nabi palsu. Nabi palsu menggoda orang yang percaya kepada Tuhan. Mulai apa si agama mana? Makanya dikatakan ulang pasti tahu simulasi. Kalau bahasa apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini pula. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itulah ulah nabi palsu yang akan datang menggoda kita, menggoda hati kita. Si Adam bisa digoda, ya kan? Si Adam bisa digoda. Kalau orang percaya, apakah bisa digoda? Lebih dari situ akan datang lagi. Apalagi penyiksaan, ada lagi kelaparan, ada lagi bencana, pulau bencana, misalnya begini. Itu dia kita mau. Coba dulu bayangkan dulu Bapak Ibu, kalau ada bencana kepada kita, itu dia kita. Kan susah pikiran. Apakah kita mau berserah kepada Tuhan? Apakah kita mau berdoa kepada Tuhan? Apakah kita mau beribadah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan? Atau kepada saudara? Atau kepada datang penyakit kepada orang pintar? Ini pertanyaan kepada kita. Kita yang memutuskan, saudara. Kita memutuskan. Iman kita yang memutuskan. Kalau seorang Abraham, imannya yang luar biasa. Pilih orang, kebaikan. Bukan dikatakan harta, bukan. Pilih orang ini. Itulah iman Abraham. Bagaimana kalau iman kita, saudara? Coba kita pikirkan, saudaraku yang berkasih. Kalau datang semua itu penderitaan itu kepada kita, apakah kita sudah tahan? Kalau dikatakan ayat 13, yang ayat 13 dikatakan itu, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Bertahan, iman kita mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan selamat. Bagaimana kita selamat kalau hanya gitu aja, tanpa kita terlekati Allah itu sebagai roh masuk ke dalam hidup kita. Tanpa perlengkapan ini kita tidak akan bertahan. Yang benarkah, saudaraku? Camkan ini, saudaraku. Apa itu? Harus kita terima roh Allah. Coba buka dulu Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5, coba. Dan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan percakapan Nikodemus, kalau seorang
perbuatan. Kalau roh Allah sudah masuk dalam hidup kita saudaraku, maka dia akan menyertai kita dalam segala hal, dalam segala persoalan, dalam segala masalah, dalam segala penyakit apapun yang ada yang mau masuk ke dalam hidup kita, yang meruncuk kita, yang mau meruncuk kita. Kalau roh ada di dalam hidup kita, udahlah, kasih pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau kata kita apa? Orang yang tidak menerima roh Allah, ini tidak bertahan sampai kesudahannya. Saudara, mana itu raihlah, terimalah roh Allah di dalam hidupmu, supaya engkau diberi kuasa dan kekuatan, ketabahan, ketekunan, semua ada dalam Yesus. Itu di dalam rohnya. Roh Allah, roh Yesus, roh Tuhan, itu adalah roh Allah. Itu adalah satu roh, tidak ada dua roh. Hanya beda perkataan, saudara. Roh Tuhan, roh Allah, roh Yesus, itu harus kita terima. Harus benar-benar dia ada, dan benar-benar dia ada hadir dalam ibadah kita. Kita mau kan masuk ke dalam kerajaan Allah? Ada amin? Mau. Kok kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Supaya jangan kita hanya beribadah saja, tapi kita tidak memiliki Allah di dalam hidup kita, tidak memiliki hidup di dalam hidup kita, tidak memiliki kekekalan dalam hidup kita, saudaraku. Coba kita buka dulu Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kalau kita sudah mengenal Allah dan Yesus, itulah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berbahasa Batak itulah apa? Nama Daho, oleh kata sesadai do Yesus Kristus nasarewa, itu hangoluan nasaleng wirina. Puji Tuhan. Maka kita harus mengenal Allah. Allah itu adalah roh. Jika kita sudah masuk dalam hidup kita, sudah ada hidup kekal dalam hidup kita. Puji Tuhan. Wadong hangoluan sisering ini daripada semua. Kalau kita sudah memiliki roh Allah, Roh Kudus, ini penting bagi kita, membawa kita ke jalan kebenaran Tuhan. Saudara, kalau seseorang tidak memiliki roh Allah, perjalanannya itu selalu kacau, tidak memiliki satu arah tujuan untuk melihat Yesus itu di mana. Yesus itu tempatnya di mana? Di dalam hati kita, saudara. Di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita. Maka supaya dia masuk dalam hidup kita, kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita bersujud, kita menyenangkan hati Tuhan seperti saat ini, saudaraku. Maka kita akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa, bersukacita, bersorak-sorai. Tak boleh simpan bersiuman, hanya bagi sorma. Ada yang bertuhan. Asal masuk ke kerajaan dan kata. Coba buka dulu di dalam kita Rom 14 ayat 17. Rom 14 ayat 17. Coba buka dulu. Rom 14 ayat 17. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan simpan air bersinum kerajaan berkata, ada yang aku Tuhan. Hasib tengah
hadamio doa siroha di bagai sektor di Borobania. Puji Tuhan. Jadi di bagai sektor hari Zoma hasil tongan hadamio las doa di bagai sektor di Borobania sudah masuk ke Tuhan jauh di Batam. Mereka sudah masuk ke dalam kerajaan Allah, saudaraku. Inilah kerajaan Allah itu. Tapi kasih Tuhan ini dan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan ini pemula, dan kasih Tuhan di jemaat. Tapi kebenaran Yesus, kebenaran Allah, itu yang akan kita lakukan. Puji Tuhan. Itu yang puji Tuhan. Itu kebenaran kita dengan kebenaran Allah. Kebenaran Allah ada dalam sejarah. Ada menghadapinya. Ini adalah puji Tuhan. Sampai berbeda pendapat, tetapi ada kedamaian. Dia tuntun kita ke jalan kasih Tuhan. Walaupun kita sudah menerima roh Tuhan, kalau tidak kita diikat oleh kasih Tuhan yang mempersatukan kita, itu semua akan bercerai-berai, akan tidak kuat. Coba buka dulu dalam Kolose 3 ayat 14 itu. Coba Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih dari Yesus Tuhan dalam hidup kita itu yang mengikat hidup kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita. Karena ada roh Allah yang dalam hidup kita, saudara. Ini yang bekerja, ini yang berbuat dalam hidup kita, sehingga kita merasakan berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Saat ini saudara juga ada di tengah-tengah kita dalam keadaan kurang sehat. Katakan kepada Tuhan saat ini, tolong saya Tuhan, sembuhkan saya, berikan saya. Maka dia akan datang kepadamu, menolong engkau. Jangan pernah berangkat ke orang kita atau orang lain, tetapi datanglah kepada Yesus. Jika kita dalam keadaan kekurangan, datang kepada Tuhan minta pertolongan. Nanti dia akan menentukan, dia akan menyuruh orang untuk datang menolongmu. Kalau saya yakin, kalau saudara yakin, percaya, maka saudara akan menerimanya. Puji Tuhan. Masih kita bertanya.